Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pangeran Slamet, channel yang membahas seputar fotografi dan juga bisnis online. Di video ini saya ingin bercerita kepada kalian, ini pengalaman saya dan teman-teman saya, pengalaman satu tim YouTube, yang mana beberapa waktu yang lalu salah satu anggota dari tim saya itu membeli sebuah kartu memori yang memang dikhususkan untuk pembuatan video YouTube. Jadi selain YouTube channel ini, saya juga punya channel YouTube yang lain yang saya kelola bersama-sama dengan beberapa teman saya. Nah, setelah beli dua memori tersebut, yang pertama itu memori 64 GB, yang kedua itu memori 32 GB. Harapannya dua memori itu bisa menjadi cadangan ketika nanti salah satu memori itu penuh. Jadi tidak bingung untuk mencari memori untuk penyimpanan video perekaman ya. Saya pun tidak bertanya aneh-aneh, kita langsung membuat video saat itu juga dan langsung mencoba memori tersebut. Satu video sudah berhasil dibuat dan bisa ditonton secara normal di handycam. Kemudian kita lanjutkan membuat video lagi, itu ada beberapa video saat itu dan sekitar 5 video itu berhasil kami buat di hari itu juga. Kemudian memori tersebut saya bawa pulang karena saya sendiri sebagai editor dalam channel YouTube tersebut. Memori itu saya bawa pulang, kemudian saya masukkan atau saya sambungkan ke komputer. Ternyata filenya itu rusak. Bayangkan ya, kita beli susah payah 2 memori, kemudian kita bikin video itu susah payah bikin, videonya itu udah bagus, tapi filenya malah rusak, tidak bisa diputar sama sekali di komputer. Bahkan ketika memori tersebut saya masukkan ke HP atau ke smartphone yang lain, itu juga sama, tidak bisa dibuka filenya ya. Kemudian saya nyoba merekam, nyoba memotret, yang mana hasilnya itu disimpan di memori itu. Ternyata ada beberapa yang bisa tersimpan, ada beberapa yang gagal. Yang gagal tersimpan ini maksudnya itu filenya rusak, tidak bisa dibuka. Nah, kami juga mulai curiga, jangan-jangan ini adalah memori bajakan atau memori KW. Kemudian kami tanya ke salah satu teman saya yang memang membeli memori itu, dia berhasil mendapatkan harga yang murah ketika membeli memori itu. Nah, ketika saya cek, mereknya itu sama dengan merek memori yang saya pakai untuk merekam ini sama ya. Cuman bedanya itu ada di kecepatan, jadi kecepatannya itu berbeda. Kemudian saya tanya, dia beli di toko apa? Kemudian ditunjukkan tokonya ini. Akhirnya saya cek, ada kemungkinan besar memori tersebut memori bajakan atau memori KW. Jadi harganya memang lebih murah dari harga official store-nya, tapi bukan memori asli, bukan yang original. Kalaupun memori original itu nggak masalah meskipun harganya lebih murah. Tapi yang ini bukan memori original menurut saya karena secara penyimpanan pun juga bermasalah. Untuk memori original seperti yang saya pakai merekam ini, memori ini tidak pernah rusak, error ataupun minta diformat. Jadi memorinya tetap normal. Ini sudah bertahun-tahun, beberapa tahun ya, 2 tahunan atau 3 tahunan lebih lah. Bahkan memori saya yang terlebih yang dahulu, yang mereknya sama, kemudian kapasitasnya yang lebih kecil, 32 GB sama 64 GB, itu sampai sekarang itu masih normal dan nggak mengalami kendala sedikit pun. Jadi file-filenya yang ada dalam memori tersebut itu masih normal semua, terbaca semua. Bahkan HP-nya sampai rusak, memorinya tetap normal. Nah, itu salah satu ciri memori original ya. Karena saya dulu belinya itu di official store yang memang original ya. Karena ketika mau beli di toko yang lain, saya tidak bisa membedakan mana toko yang menjual memori KW atau palsu dengan toko yang menjual memori yang benar-benar original. Akhirnya saya beli di official store-nya. Tapi teman saya ini tidak beli di official store-nya, dia beli di toko yang lain yang harganya lebih murah, jauh lebih murah dari memori saya. Akhirnya kita coba beberapa kali untuk merekam video lagi dan hasilnya videonya rusak, tidak bisa dibaca sama sekali.
hanya bisa terbaca di handycam. Nah, sedangkan dipindah di komputer, diedit, itu filenya tidak bisa. Jadi kami putuskan untuk tidak menggunakan memori itu lagi. Akhirnya kami harus membuang 2 memori yang barusan kita beli. Jadi sia-sia teman saya beli memori tersebut ya. Dan saya sarankan untuk membeli di official store-nya aja kalau memang tidak bisa membedakan mana toko yang memberikan barang yang original ataupun barang yang KW ya. Kecuali kalau Anda mau minta garansi uang kembali kalau memorinya tidak original, tidak, itu baru benar ya. Nah, jadi saran saya buat teman-teman fotografer, videografer, atau ya siapapun kalian yang memang menggunakan memori sebagai penyimpanan media, foto, video, ataupun apapun itu, jadi usahakan belilah memori yang benar-benar original, yang bagus. Jadi jangan melihat harga yang murah-murah aja, karena nanti resikonya itu kalian akan kehilangan file-file yang harganya itu lebih mahal dari memori kalian, yang jauh lebih mahal dari memori yang kalian beli, bahkan lebih mahal dari gaji sebulan itu juga bisa ya. Jadi kalau kalian beli memori yang original, yang asli, itu pasti awet dan bisa tahan lama, serta tidak mudah untuk rusak. Nah, itu kelebihannya ya. Dan memang secara harga memang jauh lebih mahal ya daripada memori-memori yang KW-KW yang murah-murahan itu ya. Ada yang 32 GB 50.000, ada yang 64 GB itu harga 30.000, 20.000 atau berapa gitu ya. Jadi hati-hati dengan beli barang dengan harga yang murah, karena itu berbahaya ya. Memang di awal kalian memang mengeluarkan biaya yang sedikit, anggap aja kalian mengeluarkan biaya yang kecil. Tapi ketika kalian mengalami kendala, kerusakan, file video tidak bisa tersimpan, file video rusak dan sebagainya, itu yang harus kalian bayar lebih mahal daripada memori yang kalian beli. Ya, itu resikonya ya. Jadi saran saya, silahkan beli beberapa memori atau mungkin ya beberapa merek dari memori-memori berikut ini yang memang original ya. Jadi ini saya kasih linknya aja ke toko official store-nya aja. Jadi silakan beli ke official store masing-masing. Di deskripsi itu ada linknya masing-masing ya. Jadi masing-masing brand itu ada linknya sendiri. Silakan beli di toko tersebut. Itu semuanya produknya original. Kalau kalian nggak atau takut atau ragu, kalian bisa minta bisa minta untuk garansi ya. Biasanya ada garansi kalau yang original. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan pada kalian. Intinya belilah memori yang original, yang awet. Jangan beli memori itu yang murah-murah, yang harganya miring-miring, itu jangan ya. Karena risiko terbesarnya itu ketika kita kehilangan file atau file kita itu rusak. Dan itu sangat berhubungan sekali dengan pekerjaan kita. Oke, itu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau memang bermanfaat, bisa share ke teman-teman yang lain.